Jadi kalau Anda Sebelumnya di tidak Paman Sam. manusiawi, gitu kan, dan tidak adil dan nggak beradab, itu nggak Pancasilais. Mahasiswa di sana tuh ya udah yang melakukan protesting kepada presiden itu ya orang-orang yang memang concern pada politik. Ini mahasiswa-mahasiswa yang jadi aktivis politik, MIT, Harvard, Stanford, universitas-universitas sue kepada pengadilan dan mahasiswa-mahasiswanya melakukan petisi. Dan yang terjadi goyang, dicabut lagi eksekutif ordernya sama Trump. Pada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sam, disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Kue tiaw goreng namanya. Apa itu? Nama Instagramnya. Oke. Bang, apa benar tren S2 sekarang cuma untuk menghindari persaingan cari kerja? Sekarang soalnya teman-teman saya yang lulus S1 pada gitu, Bang. Apa fenomena ini juga terjadi di luar negeri? Ibarat S2 cuma pelarian biar nggak disuruh cari kerja. Bukan karena mau jadi dosen atau lanjut studi. Makasih Bang Sab. Oh, aduh, ini pertanyaan. Gue yakin ini kira-kira ini dia ini adik lu nih. Kayaknya sih. Ya, karena memang gini, gue melihat tuh, gue nggak tahu ya. Ada fenomena seperti itu ya. Teman-teman ada adik-adik, keponakan gitu, sepupu gitu ya. Belum dapat kerja, ya. Terus orang tua masih mampu. Ya. Udah lu S2 aja lah gitu. Pekerjaan belum dapat gitu loh, bro. Ya, sambil nunggu. Sambil nunggu. Padahal kalau di sini tuh gini, kalau di sini tuh orang kalau sudah menempuh graduate studies, ini beda nih game nih sama di Amerika nih. Kalau dia udah graduate studies, dia memang itu passionnya di akademik. Yeah. Dia akan menempuh jalur akademik. Kecuali orang jadi dokter. Kayak gini ya, misalnya dia ngambil program yang profesi, misalnya kayak lain profesi. Ya, dia udah jalan profesinya dulu, baru ngambil itu. Ngambil itu. Jadi kalau orang udah ngambil PhD, itu berarti dia sudah memutuskan untuk jadi jalur akademik. Jadi kalau orang sekolah bisnis, nah dia jalan nggak lama setelah itu dia kerja sebentar, habis itu dia nabung. Dia akan ambil MBA dan jarang dia kalau ngambil MBA itu pakai scholarship, enggak. Dengan pengalamannya itu, misalnya contoh aja deh, Bang Sandi Uno itu gue tahu sekali, dia jeda S1 ke S2 aja cuma 2 atau 3 tahun. Dia kerja, kumpulin duit, dia langsung lagi kejar lagi untuk itu apa namanya S2-nya. Itu pun masih itu yang akan menopang bagian pekerjaannya. Jadi, tapi tidak sebagai yang tadi gitu loh, yang fenomena tadi. Tapi fenomena itu mau gue, di lingkungan gue aja terjadi. Tapi menurut gue itu agak, gue rasa ya kalau lulu pada adik-adik gue nih, keponakan-keponakan gue, sebagai paman gue nggak nyaranin, ngapain? Gue kan orang yang, lu mending lu passion lu apa? Kalau lu udah passion itu kan lu nggak perlu dipaksa. Iya. Harus S2, harus S3 gitu. Walaupun dia lakukan untuk menyenangkan hati. Menyenangkan hati. Ya, untuk kesenangan. Iya, untuk kesenangan. Iya, itu Bang Sandi kan lagi S3 tuh. Iya. Oh, kalau itu lain lagi. Itu gue tahu. Itu lain tuh ceritanya kalau Bang Sandi. Kita tanya dia nanti. Ya. Boleh kita tanya. Bang Sandi ini agak aneh, Pak. Jadi keluarga dia, Om Heng dan Bu Min ini pendidik, Pak. Omnya profesor, sepupunya doktor. Di Bu Min juga sama. Kalau dia lebaran, Pak, kata dia ke gua, di meja makan, gua doang S2. Yang lain profesor, yang doktor. Udah cawapres dia ini, bos. Tokoh fenomenal, nggak dianggap di keluarga itu. S2 gitu, bro. Akhirnya, demi dia dianggap duduk di meja makan, dia milih S3, dia bilang gitu. Boleh juga lu nih, ya kan. Jadi, orang tuh punya problem masing-masing. Lu boleh jagoan di luar, di rumah lu tetap aja lu di keluarga pendidik. Lu tetap aja S2. Sama kayak gua. Sama kayak paman. Ya, paman juga. Kakak pertama gua dokter, kakak kedua gua psikolog, kakak gua satu lagi spesialis, ya kan? Bini gua calon S3, ya kan? Gua S1 di rumah. Gua ini bunda gua udah sekolah. Walaupun gua mulai berpikir juga nih, apa gua nih
ada misi suci yang Allah kirim, gue harus sekolah di Amerika ini. Sama kayak Walaupun gue. gue seneng baca. Gue iya kan nggak enak sekolah karena paman belum sekolah ini nih. Makanya Iya, bini gue aja dulu suruh sekolah kan. Jadi gini, gue rasa, Ri, mungkin gue akan menempuh jalan suci ini. Iya. Demi supaya lu sekolah, gue mesti sekolah lagi. Daripada gue sebeli kerbau ngelangkahin lu kan. Iya benar. Iya benar juga, Ri. Benar. Gitu. Ya. Dan memang Jadi, itu masalah hari ini kayaknya ya. Orang jadi sulit gitu ya untuk memang. Gini bro, karena gue paham. Karena tuh kita tuh kayak gini ya. Ini pemikirannya agak gila ini. Karena kita tidak masuk dalam sistem global tadi. Ya. Jadi kita berdesakan di dalam negeri. Oke, ya. Lulusan akuntansi FEUI, dia akan compete untuk masuk di akuntan di Indonesia. Nanti tarung sama kalau start mungkin di pemerintahan ya. Tapi sangat sedikit misalnya akuntansi FEUI yang dia tembak ke Singapura, saing di Filipina, main ke Amerika gitu loh bro. Sehingga memang pasarnya jadi stuck gitu loh, stuck di tengah gitu. Gitu. Jadi maksud gue itu yang menyebabkan orang akhirnya kayak ada siklus, sudah tunggulah pasarnya ada kosong masuk gitu. Ya tunggu dulu yang tua-tua ini selesai pula kan? Gitu loh. Ya. Walaupun paman mendorong, wah ini apa namanya? Ini paman ngantuk, berarti ini adrenalin kurang. Ya. Jadi gini sih bos, kalau menurut gue ini sama yang kayak lo omongin selalu. Kita punya live, kita punya duit kewarganegaraan itu, malah opportunity-nya S1 di UI ini bisa kerja di Amerika gitu masih lebih terbuka gitu kan. Iya, gitu jadinya tadi, jadi Pak. makin relevan sebenarnya ide relevan. itu. Jadi kita masuk dalam rantai global. Iya, benar. Sehingga jadi kita yang negara kepulauan ini begaul jadinya walaupun kita nggak connect. Ini beda, udahlah dia kontinen, dia terhubung sama negara-negara lain. Sederhana. Contoh aja Turki misalnya. Turki bergabung dengan Uni Eropa, benefitnya besar. Dia rasakan. Dia terhubung dalam sistem pasarnya, dalam sistem intelektualnya, bersama-sama. Mata uang, segala macam ya. Mata uang. Sehingga sekat-sekat yang ada itu jadi pupus. Sekarang udahlah kita kepulauan. Kan kita nggak terhubung sama orang lain. Non-blok. Non-blok. Nggak usah. Apakah Paman, apakah dengan kita memilih Ally itu mengingkari semangat konstitusional kita dengan bilang bebas aktif itu? Itu yang menurut gua, mohon maaf, itu tadi karena politik kita, politik kita di parlemen. Parlemen kita siapa sekarang? Banyak orang dagang, orang yang bisa membiayai kampanye. Sehingga nggak senang dengan debat-debat intelektual. Kalau intelektual di sana kan enak, Pak. Kita mulai nih, kita bahas lagi doktrin negara kita. Setuju ya dengan menciptakan perdamaian dunia. Nggak rubah pandangan. Tapi misalnya bebas dan aktif. Ini sifatnya apa? Dia bisa kita rubah atau tidak? Mungkin NKRI harga mati. Setuju semua kekuatan nih. Keluar debat ini, teoritisinya apa segala-gala. Filosofi negara, data apa. Bebas aktif, bentar dulu. Jangan-jangan kita bisa untuk membangun aliansi-aliansi sekarang ini. Kenapa? Apakah menguntungkan secara ekonomi? Kita pikir. Dengan kita mengatakan bebas dan aktif. Ya kan? Akhirnya itu kita bebas untuk nggak aktif kemana-mana kan gitu kan akhirnya bebas aktif kita ya kan bebas untuk nggak aktif kemana-mana ya, gitu. Jadi ini kayak tabu dibicarakan sih kalau kata gue. Iya betul. Karena doktrin non-blok, doktrin kita netral, kita tidak berpihak, kita tidak tergantung dengan negara-negara Barat, doktrin soal neo-imperialisme gitu ya. Iya, cuman pada akhirnya gini nih, contoh ya. Ini yang paling lucu itu Singapura misalnya. Singapura lu bayangin ya. Singapura ini orang yang paling, dia dekat sama Cina, dia dekat sama Amerika. Nggak ada doktrin bebas aktif di negaranya. Padahal dia juga adalah persemakmuran. Tapi Cina taruh duit di situ, ya kan? Amerika taruh duit, percaya sama Singapura sebagai hub di Asia Tenggara. Nah, kita juga banyak naruh duit di situ, Mas.
Ya mungkin duit kita semua di situ kan. Begitu udah COVID-19 nggak ada lagi yang taruh duit di situ orang kita. Pusing dia kan. Nah, maksud gua itu kan akhirnya menghambat laju kita dengan tantangan zaman 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan. Memang agak gimana ya, tidak jadi arus utama soal geostrategi karena kita sibuk di domestik. Karena sibuk sama pemilu dari pemilu satu ke pemilu lainnya. Sibuk mikirin pilkada siapa yang mau menang. Oh, ini maju sini. Jadi mungkin ya, gue pikir. Oke, ini ada pertanyaan nih. Bang Arput minta Pak Mansap dong tolong jelasin governance di US. Isu kekinian kan di Indonesia punya 34 kementerian yang katanya kebanyakan. Idealnya berapa sih? Itu menteri kerjaannya apa sih? Di Amerika berapa emangnya jumlah menterinya? Let's compare with US. Wah, gua nggak detail gue pengetahuan tentang berapa jumlah menteri di Amerika, tapi di Amerika itu memang kementerian itu gini, dia menyebut namanya secretary, ya, jadi dia tidak minister tapi secretary. Nah, jadi secretary dari kata secret, karena dia orang yang dititipin secret presiden. Nah, dalam secretary ini jumlahnya berapa? Gue nggak hafal persis. Kayaknya bebas aja kayaknya dia butuh. Nggak, tapi dia sedikit, nggak banyak. Jadi kalau nggak salah gue gini, nggak sebanyak kita juga, nggak sebanyak kita. Iya, yang gue tahu ya Secretary of State, Secretary of misalnya ya, contoh nih KKP, gue nih KKP ya. Tidak ada, dia besar loh kita 350 juta, tapi memang dia bukan negara kepulauan, ya, tapi dia coastal country, bukan archipelago. Nah, itu debat tuh bos, menetapkan archipelago sama coastal itu gila. Jadi, apa bedanya ya? Jadi dia diatur di trade, bro, di Menteri Perdagangan. Cuman terkait pengaturan laut ini ada namanya NOAA. NOAA ini lawannya NASA. NASA ngatur yang atas, NOAA ngatur bawah ke dalam. Iya, menarik. NOAA, bro, NOAA namanya. NASA. Jadi itu kalau KKP di Indonesia, dia kalau bisnisnya dengan Menteri Perdagangan, tapi urusan lautnya bro dengan NOAA. Gitu, bro. Nah, maksud gue kayak misalnya Secretary of State, ya kan? Coba Secretary of State itu kita kan Menteri Luar Negeri kan? Ya. Di dia itu pekerjaan ngurusin di Secretary of State juga, Pak. Nah, gitu loh, Pak. Jadi maksud gue Depdagri sama semua urusan kenegaraan lah. Kenegaraan di situ. Apapun dan nggak ada cerita misalnya teori misalnya seperti intinya gini, executive order itu dipegang oleh presiden yang kepada kabinet ya, walaupun dia menyebut itu sebagai member of cabinet juga sih. Kabinet. Jadi ada Roosevelt Room kan di White House kan. Jadi kabinetnya itu, kementeriannya itu nggak seperti kita memahami menteri ya, yang dalam tanda kutip sebagai jabatan tersendiri di bawah presiden gitu. Tapi di situ memang menyatu kepada lembaga kepresidenan, benar kayak gitu. Menyatu kepada lembaga. Jadi dia adalah lembaga kepresidenan. Makanya nanti kita jelaskan di Paman Sab selanjutnya, kita dalamin itu kepresidenan di Amerika itu. Jadi ada buku yang Paman Sab lagi baca, tapi katanya lagi banyak juga di Indonesia. Lu pernah baca ya? Iya, gua lihat. Nah, nih Fight House misalnya. Ini gua lagi melihat cerita maka bagaimana jadi presiden itu dua jadinya sayapnya. Dia punya para sekretari, tapi dia juga punya executive office West Wing ini. Ya, dia kan punya national advisor, punya yang sempat kita bahas economic advisor. Kemarin, ya. Nah, mereka berdua ini kerap jadi konflik manajemen presiden kan. Siapa yang punya akses langsung ke presiden, mempengaruhi kebijakan dan seterusnya. Internal competition lah ya. Internal competition. Nah, tapi seluruhnya ini adalah keputusan presiden.
Seluruhnya Oke. ada keputusan. Jadi seluruhnya keputusan presiden. Semuanya balik ke bos lagi. Balik bos lagi presiden Iya, kan. iya, Nah, iya. karena presiden ini punya veto. Ini yang nggak ada di negara kita, Pak. Iya, oke. Jadi Dia bisa batalin, Pak, apa yang diinginkan dia bisa veto kalau dia lagi keluarin dia mau nggak setuju dengan apa yang sudah disepakati oleh Kongres oleh Kongres ya, baik antara House dan Senat, dan kita nggak punya tuh veto. jadi kayak permen gitu-gitu tuh nggak liar ya di sana ya kayaknya ya. Ya udah, Ngeluarin itu udah. peraturan menteri gitu kalau macam. Dia, Ya semua balik bohir semua kan, balik nah, bos semua balik kepada executive order. Oke. Executive order semua. Executive order. Ya memang. Tapi memang kan hukumnya berbeda dengan kita kan. Hmm. Kalau kita kan hukumnya Eropa kontinen kan. Nah ini pertanyaan terakhir nih Paman. Kita bahas pertanyaan aja hari ini. Biar Hari ini pertanyaan aja. Ya. Karena kita lagi pakai baju kaos. Iya. Nanti kalau udah berwacana lagi kita pakai jas kita. Lagi. Misi suci itu kalau udah pakai jas itu. Dan ini merayakan background Paman. Paman punya ide nambahin lampu di belakang. Iya, Paman makin YouTubeable. Karena gini, Paman akhirnya pelajari itu kenapa sih hari ini bagus backgroundnya. Gue kan padahal udah pakai busa-busa segala. Ternyata pakai lampu. Ternyata mesti pakai lampu. Aduh gila gue. Pakai lampu bos. Iya kalau orang lama itu ngadepin lampu ke mukanya bos. Padahal tekniknya nggak selalu begitu. Iya, biar kan kalau kita kan foto video zaman dulu yang penting terang. Iya, ternyata enggak, belakang ini penting. Penting ya kan, dia kan bermain warna kita. Iya. Nih kayaknya ini agak-agak temanya Paman Sap nih. Ini ada yang tanya, namanya Sin Kumara. Sin Kumara ini kayaknya orang mana ini? Ya bahas Bitcoin dan blockchain dong katanya. Blockchain dan kaitannya dengan, benar nggak ada kaitannya dengan CIA gitu, seperti Satoshi Nakamoto dan adalah Elon Musk apa sih ini? Oh iya, gini. Terus terang ya, Paman tidak begitu ini bukan tema gue ini juga. Tapi kita sampaikan aja. Jadi memang sampai sekarang sosoknya misterius kan. Siapa? Satoshi ini misterius. Iya. Jadi orang yang membuat Bitcoin ini, ya. Akhirnya itu perdebatan di antara dunia para Bitcoin ini. Siapa Satoshi ini? Macam-macam, Pak. Konspirasi muncul. Tapi ada yang mengatakan ini kode yang membuatnya banyak orang. Banyak orang, dia membuat nama nickname-nya Satoshi ini. Yang membuat kuncinya itu, dan akhirnya dia buangkan kunci yang dia bikin itu. Tapi memang gini, kalau Paman sih melihatnya begini. Blockchain ini seolah-olah sekarang muncul sebagai alternatif untuk orang supaya punya alternatif pembayaran baru di luar US dollar yang begitu dikdaya, bos. Nah, ini menarik ya. Jadi salah satu kenapa unggul Amerika pasca menang perang, kan dia menang di dunia ini, Pak. Perang dunia 1-2 ya. Akhirnya semua orang perlu alat tukar untuk melakukan perdagangan internasional. Hari orang Indonesia mau jual kain ke Amerika. Akhirnya kita sepakat dengan harga dengan duit dolar. Tapi tiba-tiba ada lagi orang Malaysia. Orang Malaysia ini duitnya ringgit. Dia ingin menyuplai ke Amerika ini adalah durian misalnya. Durian musangking. Oke. Tadinya dia ringgit, jual musangking harga dolar. Orang ini perlu sepakat. Nah, tadi ada orang Filipin, Pak. Orang Filipin jual mungkin dia produk lautnya dia, ikan misalnya. Nah, begitu orang Filipin yang punya nilai lebih dari perikanannya sepakat menjual dolar, menyimpan dolar dengan orang Amerika, Malaysia durian, Indonesia tadi tekstil. Nah, begitu mereka
mau tuker barang, Pak. Malaysia mau punya durian, mau beli tekstil Indonesia. Dia nggak otomatis nukernya tuh pakai ringgit, Pak. Akhirnya uang yang sama-sama, yang punya durian, yang punya tekstil, yang punya seafood tadi, Pak. Yang dia sepakati, gini aja deh, biar kita nggak dispute, kita sepakat sama satu mata uang, dolar aja ya. Jadi kelebihan dari ringgitnya, nilai ringgitnya itu, dari selisih produktivitas daripada Musangking tadi, selisih produktivitas daripada baju tadi, tekstil tadi, dan dari seafood tadi, mereka bersepakat kita pakai dolar. Nah, semua orang ini masih benar. Nah, inilah keunggulan Amerika pasca perang. Dia menang perang di dunia ini. Makanya orang Amerika agak lebih pede kalau dia mau cetak duit sendiri. Ya, karena bisa di-spread gitu. Dia bisa world, ya. Orang, maksud gua ya siapa yang tahu ya kan? Itu teori. Maksud gua ya, nah balik lagi cerita tadi. Ya enggak, tapi itu bakal inflasi nggak kira-kira kalau mereka banyak? Tapi itu menyebabkan apa namanya, dia tuh kayak jadi dolar tuh kayak jadi kayak diktator dolar gitu loh. Dolar tuh seenaknya aja. Nah, totalitarian ya. Totalitariter dolar itu dalam inilah maksud gua, orang mau hajar-hajar peradaban barat yang dimenangkan Amerika, orang mau hajar Amerika sebagai superpower, harus hancurin dolarnya dulu. Makanya Cina nembetin apa namanya renminbi kan. Dan inilah salah satu solusi dari perdagangan global generasi baru. Kita tidak perlu belanja lagi pakai dolar, tapi pakai blockchain, di mana kuncinya itu udah dibubarin gitu. Nggak ada orang yang punya rahasia, yang memegang informasi sempurna terhadap si blockchain Bitcoin tadi. Kalau dolar ada yang punya informasi sempurnanya, Amerika. Benar. Punya informasi sempurna gitu. Ya cuman maksud gua ya seperti itu. Nah, apakah dia Elon Musk ya, itu Paman nggak tahu juga Paman ya. Karena Elon Musk kan juga nggak ajaib juga ya. Elon Musk ini agak ajaib juga ya. Kayaknya kita ini Q&A ini bisa kita jadiin buat eksplorasi tematik ini, Paman. Nanti kita kayaknya perlu. Ini gini ya. Ini jujur aja nih teman-teman. Ini memang konsepnya ngobrol-ngobrol. Ya. Karena kita pakai baju kaos. Kita nggak serius berdakwah. Ya. Jadi memang bagus juga ini. Ini pertama kali Q&A. Menurut gua bagus juga Q&A ini. Untuk kita edisi pakai baju kaos Q&A. Iya. Buat ngumpulin bahan. Ya, jadi kan ini kayaknya kita butuh satu episode gitu bahas soal Elon Musk gitu ya. Karena itu bidangnya kan bidang lu banget kan sebenarnya. Boleh. Inovasi gitu. Boleh. Iya. Apalagi dia Republikan dan diduga Republikan konservatif kan? Enggak, dia diduga. Gua jujur sebenarnya kalau ada sosok yang gua lebih kagum itu bukan Elon Musk, Peter Thiel. Iya, pedagangnya. Peter Thiel ini partnernya Elon Musk untuk Paypal.com. Filsufnya ya. Iya, dia filsuf. Dia tuh orang kayak gua, orang yang belajar filsafat, politik, tapi menjadi investor di startup. Jadi dia. Iya kan, dia menjadi investornya Facebook. Jadi mas gua investor yang kalau kayak Zuckerberg galau dihantam orang terhadap ini segala, yang marahin dia Peter Thiel. Ya, dan dia libertarian. Bukunya From Zero to One. From Zero to One. Iya, bukunya sangat legendaris itu. Jadi kitab sucinya Silicon Valley ya. Dan gua pernah melakukan tour Indonesia untuk membahas buku itu. Iya, sebagai CEO startup. Iya, waktu itu. CEO startup kerjaannya dakwah buku. Udah pendakwah gitu. Nah, jadi ini banyak sekali tema-tema yang bisa kita bicarain sebenarnya nih Paman. Nanti gue coba untuk kita petain di pertemuan berikutnya. Ini kita gali keresahan netizen. Ya bagus. Jadi maksud gue gini, mungkin ini maksud gue gini, biar Paman juga menambah ilmu Paman. Nah, Paman menambah ilmu Paman karena Paman bukan ahli, Paman ini komentator. Tapi berarti untuk yang hal ini Paman bisa jadi nggak tahu.
Iya. Tapi paman pelajari karena Iya. akses paman di Amerika langsung. Iya. Kalau paman nggak tahu, paman cari bukunya. Kalau nggak dapat bukunya, paman bisa ke perpustakaan. Iya. Bisa ke public library, bisa ke University of Chicago, University Northwestern, Loyola. Ya. Tanya, ya kan? Ya, dan Paman Sap ini kan emang hikmah dan kebijaksanaan. Iya, dan ini tukang kabar. Tukang kabar. Mengabarkan. Jadi tukang kabar ini menjadi relevan di zaman podcast. Iya. Iya, jadi kartu lu jadi hidup lagi, Bos. Karena ada podcast. Karena Kalau lu kan untuk bikin prank gitu kan nggak mungkin di YouTube kan? Nggak mungkin. Gue ini senengnya ngobrol-ngobrol. Ngobrol. Oke, berhubung di sana sudah jam 5 pagi. Paman Sap sholat subuh. Iya, seharusnya sholat subuh dulu karena 1 jam ini subuh sini. Iya, mentari itu cepat muncul ya di sana ya. Jam berapa? Jam berapa mentari? Summer ini jam udah berapa? lewat tadi. Oh, udah subuh ya. Udah dari tadi. Oke, Paman. Tadi itu kenapa nggak bunyi azan di jam gue ya? Bisanya. Karena masuk mesin cuci jangan. Enggak, iya kemarin. Sebentar kita cek dulu sebentar. Iya. Tuh iya kan sekarang tuh. Nah, udah lewat ini, Bro. Ya udah, Paman Sap harus segera sholat subuh. Kita jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Baik. Terima kasih, Paman. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.